Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komen yang banyak banget tentang channel-channel pemula yang katanya subscribe-nya susah untuk menempuh ke 1000 subscribe. Kalau pengalaman saya begini mas ya, ibarat tanaman, kalau kita tanam dibiarkan aja nggak bakalan tumbuh dengan baik, maksudnya tumbuh tapi lambat betul. Nah, tanaman itu ya harus kita siram setiap hari, kita pupuk, kita rawat, dibersihkan dari rumput-rumput. Sama dengan YouTube. Ibaratnya akun sampai masuk YouTube sampai masih baru, masih pemula. Satu video di-upload, pas itu sampai biarkan aja. Dan tidak ada yang nonton. Paling yang nonton ya 1, 2, 3. Beda sama artis. Kalau artis upload video ditinggal tidur, tinggal apa, walaupun masih pemula di YouTube rame, masanya sudah terkenal, sudah kondang artis itu. Beda sama kita upload video dibiarkan ditinggal tidur, ya tidak ada yang nonton, tidak ada yang komen, karena orang belum kenal kita, begitu kira-kira. Jadi intinya kalau pengalaman saya ya, kalau kita upload video, kita mau menempuh ke 1000 subscribe, kalau trik saya begini ya, yang namanya kita terjun ke dunia YouTube, kita ya harus rajin nonton YouTube. Jadi kita komen, kita nonton juga ke pemula-pemula yang kira-kira membutuhkan subscribe juga, jadi sama-sama pemula. Dan komennya itu harus, kata-katanya harus ganti-ganti, jangan sama. Jadi kata-katanya sama, namanya ya bisa berbahaya, masuk spam itu. Tiap komen ke channel lain, tonton, komen lagi ke channel lain, ditonton, tonton, terkomen lagi. Nah itu setiap komen harus usahakan beda, kata-kata itu harus beda. Kalau bisa jangan gunakan kata-kata yang subscribe balik, subscribe saya, itu jangan. Terus kok nonton YouTube ke channel-channel besar minta sub balik itu tidak dilayani kayaknya sama channel besar. Masalahnya apa? Masalahnya kalau channel besar fokus ke view, ke penonton. Bagaimana penonton saya bisa rame begitu? Biasanya kalau channel besar kayaknya begitu. Ini menurut pengalaman saya dulu waktu nyari subscribe dari 0 sampai ke 1000 itu ya begitu itu. Jadi enggak bikin video terus kita biarkan terus tahu-tahu rame, itu enggak bisa. Masalahnya kita lain artis. Kalau artis bisa, kalau orang biasa kayaknya berat, enggak bisa. Kalau di share di Facebook videonya bisa, di share di WA memang iya, tapi tidak cukup itu. Kita harus aktif di YouTube, komen ke sama-sama pemula. Jadi intinya kita nyari pelanggan dulu, penonton itu biar hadir ke nonton ke video kita. Sebetulnya semua itu ada di YouTube. Jadi kalau sudah Anda tidak bisa, ada yang keluhan atau apa-apa yang tidak bisa, ya tinggal diketik di YouTube, cari, dipelajari, itu semua sudah ada. Banyak yang kasih tutorial tentang cara mendapatkan subscribe, cara mendapatkan penonton yang banyak, itu banyak di YouTube. Jadi kita tidak perlu daftar dulu, yang penting upload video, terus bisa memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam, sudah ditonton 4000 jam gitu kira-kira. Jadi selepas persyaratan terpenuhi semua, nanti kita dapat email dari YouTube begitu. Jadi kalau sebetulnya kalau masalah subscribe itu cepet banget mas. Yang penting kita aktif di YouTube, rajin nonton punya orang, rajin komen, insya Allah itu cepet banget. Kita juga di subscribe orang, juga ditonton orang video kita. Yang agak berat
yaitu jam tayang, jamnya itu 4000 jam itu. Kalau video kita tidak ada yang meledak ya lama banget. Tapi kalau video kita bisa meledak, bisa ditonton semama satu video 200-300 ribu. Satu video itu sebetulnya cukup untuk jam tayang itu, jam 4000 jam itu satu video cukup. Jadi saran saya kalau untuk pemula ya bikin video itu sebanyak-banyaknya, sehari 5 video pun tidak apa-apa, sehari 6 video tidak apa-apa. Ibaratnya orang dagang, jadi kita dagang semua sehari 5 video, yang satu tidak laku, 2 tidak laku, 3 tidak laku, yang keempat laku. Nah kalau yang keempat, kelima tidak laku, yang satu laku, begitu kira-kira. Jadi usahakan kalau pemula bikin banyak-banyak video sampai banyak, nanti suatu saat itu pasti ada yang meledak video sampean, pasti ada yang penontonnya rame. Nah ceritanya itu begini ya teman-teman, saya ini lulusan SD, jadi kalau mau melamar kerja yang agak pantas, yang ada seragamnya tidak bisa. Kayak di Berau, Kalimantan Timur, ini banyak tambang batu bara. Itu harus mempunyai ijazah minimal SMA dan punya skill, punya SIM. Kalau biasanya nyopir pasti harus dimintai SIM. Dan kalau seperti saya, tamatan SD, ijazah SMA nyarinya di mana? Pasti tidak diterima kalau kerja-kerja di situ. Makanya menurut saya YouTube ini bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi, YouTube tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan skill, tidak memerlukan modal, hanya cukup HP bisa untuk mencari uang. Nah, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Ada kemauan apa